Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan, NIM 219 dari kelas pemeriksaan akuntansi 5E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. Baiklah, sebelum masuk ke materi, di sini ada proses audit dalam fokus, di mana pada bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang lingkungan audit saat ini, serta prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, serta kerahasiaan dan perilaku profesional. Jadi pada bab ini merupakan awal dari tinjauan substantif tentang bagaimana audit, serta sebagai langkah pertama untuk setiap audit ialah keputusan untuk menerima perusahaan sebagai klien audit baru atau lanjutkan sebagai auditor dari klien yang ada. Prinsip dasar etika profesi. Menurut bagian 100.1, kode etik untuk akuntan profesional yang dikeluarkan oleh Dewan Profesional Akuntansi dan Standar Etika merupakan tanggung jawab setiap anggota dari profesi akuntansi untuk bertindak sebagai kepentingan umum. Ini berarti bahwa anggota harus memperhatikan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, publik mengacu pada klien penyediaan kredit, pemerintah, pengusaha, karyawan, investor, komunitas bisnis, komunitas keuangan, dan lain-lain yang mengandalkan atas pekerjaan yang dihasilkan oleh anggota badan profesional, termasuk Chartered Accountants Australia dan Selandia Baru, CPI Australia, dan Institut Akuntan. Adapun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika fundamental ini wajib bagi semua anggota dari profesi akuntansi. Yang pertama itu ada integritas. Integritas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang salah secara material atau menyesatkan. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak mengizinkan perasaan pribadi mereka atau prasangka untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh orang lain untuk mengganggu proses keputusan mereka. Selanjutnya yang ketiga, kompetisi profesional dan kehati-hatian. Ini mengacu pada kewajiban yang dipertahankan oleh semua anggota, pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang dibutuhkan oleh badan-badan profesional. Anggota harus mencapai tingkat kompetisi dan mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan dan standar. Pencapaian kompetensi berasal dari pendidikan dan pengalaman kerja. Kompetensi dipertahankan melalui pendidikan berkelanjutan dan pengalaman kerja. Pemeliharaan komputer profesional, potensi membutuhkan kesadaran berkelanjutan dan pemahaman tentang teknis yang relevan, profesional, dan perkembangan bisnis. Keempat, ada kerahasiaan. Ini mengacu pada kewajiban yang dilarang oleh semua anggota badan profesional mengungkapkan informasi kepada orang-orang di luar tempat kerja mereka yang dipelajari sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Anggota harus menjaga kerahasiaan termasuk dalam lingkungan sosial. Penting untuk menjadi waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau keluarga. Ketika memutuskan apakah akan mengungkapkan informasi rahasia, anggota harus mempertimbangkan apakah kepentingan semua pihak dapat dirugikan, apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung sejauh dapat diterapkan. Ketika situasinya melibatkan fakta yang tidak berdasarkan, informasi yang tidak lengkap atau kesimpulan yang tidak berdasarkan. Oleh karena itu, pertimbangan profesional harus digunakan dalam menentukan jenis pengungkapan yang akan dilakukan, jika ada, jenis komunikasi yang diharapkan dan kepada siapa komunikasi itu ditujukan. Apakah pihak yang dituju komunikasi adalah penerima yang tepat.
Selanjutnya yang terakhir yaitu perilaku profesional. Ini mengacu pada kewajiban yang dipatuhi oleh semua anggota badan profesional mengenai aturan dan regulasi dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Anggota harus jujur dalam representasi mereka kepada klien. Anggota tidak boleh mengklaim dapat memberikan layanan yang tidak dapat mereka berikan. Mereka tidak boleh mengklaim memiliki kualitas yang mereka tidak miliki. Mereka tidak boleh mengklaim memperoleh pengalaman di bidang di mana mereka hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali. Dan yang terakhir, anggota tidak boleh merendahkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh orang lain atau mempertanyakan reputasi mereka. Kemandirian. Kemandirian penting ketika mematuhi prinsip-prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan tujuan keaktifan. Ini didefinisikan sebagai bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Menurut Apes 110, pasal 290, ada dua bentuk kemandirian. Yang pertama itu kemandirian pikiran. Ialah merupakan kemampuan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Jadi ini merupakan kemampuan untuk membuat keputusan yang bebas, keyakinan pribadi, dan tekanan klien. Kemandirian pikiran ini juga disebut sebagai kemandirian yang sebenarnya. Yang kedua itu ada kemandirian dalam berpenampilan. Ialah keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Ini tidak cukup bagi auditor untuk mandiri. Mereka juga harus terlihat mandiri. Auditor harus mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati dan memastikan tidak ada yang dilakukan untuk mengkompromikan mereka. Kemandirian baik pikiran maupun penampilan. Kemandirian dalam penampilan juga disebut sebagai kemandirian yang dirasakan. Kemandirian pikiran dan kemandirian dalam penampilan penting bagi setiap auditor di setiap perikatan audit. Selanjutnya ada ancaman terhadap independensi auditor dan beberapa perlindungan yang telah dilakukan oleh peraturan, profesi, dan kantor akuntan untuk meminimalkan ancaman terhadap independensi auditor. Yang pertama itu ada ancaman terhadap kemerdekaan, di mana ada beberapa ancaman. Yang pertama itu ancaman kepentingan pribadi, yang mengacu pada ancaman yang terjadi ketika sebuah kantor akuntan atau staf memiliki kepentingan keuangan pada klien audit. Yang kedua, ancaman peninjauan sendiri, yang mengacu pada ancaman yang terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini pada pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Selanjutnya, ancaman advokasi, mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor akuntan atau staf jaminannya bertindak atau diyakini bertindak atas nama klien jaminan. Selanjutnya, ancaman akraban, mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika hubungan dekat ada atau berkembang antara firma asurans dan klien, atau antar anggota tim asurans dan direktur atau karyawan klien. Akibatnya, tim jaminan menjadi terlalu peka terhadap kebutuhan klien dan kehilangan objektivitas mereka. Yang terakhir ada ancaman intimidasi, mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Akibatnya bisa menjadi anggota tim jaminan tidak bisa untuk bertindak secara objektif. Percaya bahwa jika mereka melakukannya, mungkin ada beberapa konsekuensi negatif berdasarkan ancaman ini diterima. Selanjutnya ada pengamanan kemerdekaan yang terdiri dari beberapa. Yang pertama, perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang atau peraturan. Profesi akuntansi, undang-undang dan peraturan telah menciptakan berbagai perlindungan untuk kemandirian. Pengamanan kemerdekaan termasuk pendidikan akuntan tentang ancaman kemerdekaan, pembentukan kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang masyarakat auditor independen dan bahwa pernyataan tentang kemandirian itu dibuat dalam laporan tahun klien.
Pengamanan lainnya adalah persyaratan dalam Corporation Act 2001 bahwa pensiunan mitra tidak boleh mengambil peran senior dalam audit klien selama 2 tahun. Selanjutnya ada perlindungan yang dibuat oleh klien. Klien dapat menerapkan mekanisme yang sesuai dengan yang akan mengurangi ancaman terhadap kemerdekaan. Mereka bisa menempatkan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat, seperti pembentukan komisi audit, komite, untuk menghubungkan antara mitra dan manajemen untuk meningkatkan kemandirian. Mereka dapat menetapkan kebijakan dan prosedur yang didedikasikan untuk memastikan bahwa keuangan laporan benar dan adil. Akhirnya, klien dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang didedikasikan untuk memastikan bahwa tim jaminan memiliki akses ke semua dokumen dan catatan yang diperlukan bila diperlukan. Ini aman. Penjaga bisa mengurangi tapi tidak menghilangkan ancaman terhadap kemerdekaan. Selanjutnya yang terakhir ada pengamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. Perusahaan akuntansi memiliki berbagai pengamanan untuk memastikan independensia. Mereka memiliki kebijakan dan peraturan untuk memastikan kualitas layanan mereka, dan mereka memberikan pendidikan berkelanjutan untuk staf mereka tentang kebijakan dan prosedur. Perusahaan memiliki penerimaan klien dan prosedur lanjutan untuk memastikan bahwa mereka mengidentifikasi setiap ancaman terhadap kemerdekaan secara tepat waktu. Pengamanan dapat mengurangi tetapi tidak menghilangkan ancaman terhadap kemerdekaan. Untuk memastikan efektivitas keamanan ini, penjaga kantor akuntan harus memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan bekerja secara efektif. Hubungan auditor dengan orang lain. Yang pertama itu auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditunjukkan kepada pemegang saham dari perusahaan yang sedang diaudit. Artinya pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Pemegang saham memiliki perusahaan. Jika perusahaan gagal, pemegang saham akan kehilangan sebagian besar, jika tidak semua, dari investasi mereka. Pemegang saham mengandalkan laporan audit dan pendapat yang terkandung di dalamnya untuk memberitahu mereka tentang keandalan informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan mereka dalam laporan keuangan. Selanjutnya, auditor dan dewan direksi. Dewan direksi memiliki pemegang saham dan mengawasi kegiatan perusahaan dan pengelolaannya. Dewan direksi umumnya terjadi dari campuran eksekutif dan non-eksekutif. Direktur eksekutif juga merupakan bagian dari tim manajemen perusahaan, sedangkan direktur non-eksekutif bukan bagian dari manajemen perusahaan. Dewan direksi harus memiliki campuran anggota eksekutif dan non-eksekutif. Anggota eksekutif memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perusahaan dan cara kerjanya. Sedangkan anggota non-eksekutif ialah perwakilan yang lebih baik pemegang saham karena mereka bukan karyawan perusahaan dan dapat lebih tidak memihak dalam urusan mereka dengan manajemen. Selanjutnya, auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Sebuah audit komite bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Sementara tanggung jawab akhir atas kebenaran dan kewajaran laporan keuangan berada di tangan dewan sepenuhnya. Selanjutnya ada auditor dan auditor internal. Peran audit internal atau auditor internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, idealnya komite audit. Fungsi audit internal tidak pernah bisa sepenuhnya independen dari perusahaan. Namun, jika sebuah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, auditor eksternal dapat mempertimbangkan untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka dan mengurangi luas pengujian audit mereka. Jika eksternal auditor bermaksud untuk menggunakan pekerjaan dari fungsi audit internal,
Mereka harus mempertimbangkan berbagai audit internal karakteristik, termasuk objektivitas, kompetensi teknis, dan perhatian profesional dari fungsi audit internal dan efektivitas komunikasi antara audit internal dan eksternal. Yang pertama itu objektivitas, di mana mengacu pada bagaimana fungsi audit internal sesuai dengan struktur organisasi klien. Ini penting karena ini menetapkan tingkat independensi fungsi audit internal dari yang lainnya organisasi. Semakin independen fungsi audit internal, semakin dapat diandalkan di atasnya oleh auditor eksternal. Selanjutnya ada kompetensi teknis yang mengacu pada keterampilan, pelatihan, dan kemampuan tim audit internal. Selanjutnya ada perawatan profesional. Kecermatan profesional mengacu pada dokumentasi, perencanaan, dan pengawasan audit internal fungsi. Auditor eksternal tertarik dengan tingkat perencanaan yang dilakukan oleh auditor internal, maka juga ingin melihat bukti dari prosedur yang dilakukan oleh audit internal dalam merumuskannya. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi antara auditor internal dan eksternal dicapai melalui penjadwalan reguler, rapat. Auditor eksternal memiliki akses ke dokumentasi audit internal sesuai kebutuhan, dan eksternal auditor mengonfirmasi kepada audit internal setiap masalah yang mempengaruhi pekerjaan mereka yang timbul selama audit eksternal. Audit internal dan eksternal harus bebas berkomunikasi tanpa adanya perbedaan dari manajemen, klien, atau staf. Tanggung jawab hukum, di mana sebelumnya sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya mengenai auditor eksternal harus berhati-hati saat melakukan audit. Karena auditor harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional serta mendokumentasikan masing-masing tahap dalam proses audit. Jika auditor ditemukan lalai, mereka dapat dituntut atas kerusakan oleh klien mereka atau pihak ketiga. Orang yang menderita kerusakan uang dikenal sebagai penggugat, dan orang yang diduga bertanggung jawab untuk menyebabkan cedera dan dituduh bertanggung jawab atas kerusakan yang dikenal sebagai tergugat. Yang pertama itu ada tanggung jawab hukum kepada klien. Klien harus membuktikan bahwa auditor berhutang kewajiban perawatan kepada mereka. Seorang klien dapat membangun bahwa auditornya berhutang kepada mereka, baik menggunakan tort kelalaian atau hukum kontrak, di mana tort kelalaian, klien harus membuktikan bahwa auditor gagal dalam kinerja audit mereka dengan menjadi ceroboh dan melanggar tugas perawatan mereka. Sedangkan berdasarkan hukum kontrak, klien harus menetapkan bahwa auditor melanggar tugas perawatan untuk klien mereka yang tersirat dalam menyetujui untuk bertindak sebagai auditor dan dibuat eksplisit dalam surat pertunangan. Selanjutnya, kelalaian kontributif. Direksi perusahaan menuntut auditor karena lalai terhadap pekerjaannya. Masing-masing pihak harus dimintai pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka. Kasus ini melibatkan kelemahan dalam pengendalian internal yang melibatkan kerugian signifikan yang ditimbul. Selanjutnya, tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Pihak ketiga harus membuktikan klien auditor bahwa mereka mengalami kerugian sebagai akibat dari kelalaiannya. Pihak ketiga termasuk siapapun selain klien dan pemegang sahamnya yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan. Karena pihak ketiga umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor, mereka harus bertanggung jawab pada undang-undang kerugian jika mereka ingin menuntut auditor perusahaan tempat mereka memiliki asosiasi. Sedangkan pihak ketiga harus membuktikan kelalaian auditor dan bahkan mereka mengalami kerugian sebagai akibat kelalaian itu. Tantangan utama bagi pihak ketiga adalah menetapkan bahwa ada kewajiban untuk menjaga kepada mereka oleh auditor. Selanjutnya, penghindaran litigasi.
Ada beberapa cara auditor agar dapat menghindari litigasi. Yang pertama itu mempekerjakan staf yang kompeten. Yang kedua, melatih staf dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur. Selanjutnya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit, menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan. Selanjutnya, prosedur yang sesuai diikuti saat menerima klien baru. Staf yang sesuai dialokasikan untuk klien. Masalah etika dan independensi diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu. Semua pekerjaan didokumentasikan dengan lengkap. Bukti yang memadai dan tepat dikumpulkan sebelum membuat opini. Selanjutnya bertemu dengan komite audit klien untuk membahas masalah signifikan apapun yang diidentifikasi sebagai bagian dari audit. Yang terakhir, menindaklanjuti setiap kelemahan signifikan dalam prosedur pengendalian internal klien sebelumnya audit tahun. Keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Terdapat 3 tahap. Yang pertama itu penilaian terhadap integritas dan informasi relevan dengan penerimaan klien. Pertama, saat melibatkan penilaian integritas klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan reputasi klien, manajemen, direktur, dan pengangku kepentingan utama. Alasan diberikan untuk berpindah firma audit, sikap klien terhadap ekspor dan manajemen risiko, sikap klien terhadap penerapan dan pemeliharaan pengendalian internal yang memadai untuk dimitigasi risiko yang teridentifikasi. Sesuai interpretasi klien tentang aturan akuntansi. Kesediaan klien untuk memberi auditor akses penuh ke informasi yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Sikap klien terhadap biaya audit dan kesediaannya untuk membayar jumlah yang wajar untuk pekerjaan yang diselesaikan. Selanjutnya ada informasi yang relevan dengan penerimaan klien atau keputusan lanjutan dapat ditemukan melalui komunikasi dengan auditor sebelumnya. Masyarakat bahwa auditor mencari izin calon klien sebelum berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Jika izin itu ditolak, auditor harus menolak penunjukan sebagai auditor. Komunikasi dengan personel klien, komunikasi dengan pihak ketiga seperti bankir klien dan pengacara, komunikasi dengan pesaing utama klien, review artikel pers tentang klien. Tahap kedua itu ancaman terhadap kepatuhan dengan prinsip-prinsip dasar etika profesional. Yang akan terjadi jika calon klien tidak jujur, terlibat dalam kegiatan ilegal atau dalam interpretasinya tentang aturan akuntansi. Sebuah perusahaan audit tidak boleh menerima entitas sebagai klien baru jika itu diperlihatkan tentang salah satu masalah. Adapun etika profesi untuk klien yang harus diperhatikan dari waktu ke waktu untuk memastikan kompetisi profesional dan kehati-hatian. Firma audit harus memastikan bahwa ia memiliki staf tersedia pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit. Perusahaan audit harus memastikan bahwa staf auditnya memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan audit. Auditor harus memiliki akses ke pakar independen jika diperlukan untuk memastikan bahwa itu independen dari calon klien dan melanjutkan klien. Perusahaan audit harus mereview ancaman terhadap kemerdekaan, dijelaskan sebelumnya, dan memastikan bahwa pengamanan ditempatkan untuk membatasi atau menghapus ancaman itu. Jika ancaman independensi tampak tidak dapat diatasi, perusahaan audit harus mempertimbangkan menolak tawaran untuk bertindak sebagai auditor calon klien atau mengundurkan diri dari auditor yang sudah ada. Selanjutnya tahap terakhir dalam penerimaan klien dan proses keputusan kelanjutan melibatkan persiapan sebuah surat keterlibatan. Menyetujui ketentuan perikatan audit memberikan panduan tentang persiapan surat pertunangan. Sebuah surat pertunangan disiapkan oleh auditor dan pengakuan
oleh klien sebelumnya dimulainya audit. Bentuk kontrak antara auditor dan klien mereka. Tidak perlu mengirim surat pertunangan baru setiap tahun untuk klien yang berkelanjutan kecuali persyaratannya keterlibatan berubah secara signifikan. Tujuan surat perikatan adalah untuk menetapkan ketentuan perikatan audit untuk menghindari kesalahan pemahaman antara auditor dan klien mereka. Surat tersebut akan mengkonfirmasi kewajiban klien dan auditor sesuai dengan corporation. Sementara surat pertunangan bisa diperluas persyaratan yang muncul dalam peraturan perundang-undangan dan standar, tidak membatasi atau bertentangan dengan persyaratan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.